Anak-anak, ini sudah yang gabung dalam room ini 38. Apakah mendengar suara Bu Rati dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Kita akan mulai saja ya, karena rasanya kalau menunggu teman-temanmu juga ini sudah lewat jam 7:10. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Minta tolong semuanya menyalakan kameranya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah absen hari ini? Sudah ya? Oke, baik. Kita akan mulai. Hari ini Bu Ratih menyampaikan kisi-kisi PAT untuk hari Senin depan. Sudah dilihat? Ya, materinya itu ada ekonomi dan akuntansi di sana. Nanti kami akan mempunyai 30 soal. 30 soal itu terdiri dari ekonomi 15, akuntansi 15. Dengan uraiannya ekonomi 2, akuntansi 2, ya. Nah, hari ini saya akan memberikan materi terakhir tentang perpajakan. Saya hari ini juga memberikan di penugasan tentang latihan perpajakan. Minta tolong nanti dikumpulkan jam 3 sore, paling lambat. Ini nanti memang tidak saya masukkan ke dalam penilaian, tetapi saya kepengen tahu apakah yang kalian pelajari hari ini itu benar-benar kalian pahami. Karena apa? Di dalam soal PAT nanti berkaitan dengan perpajakan ini ada yang keluar, ya, tentang cara menghitung pajak. Jadi nanti tolong perhatikan baik-baik. Akan saya share screen. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah terlihat share screen saya? Terlihat tidak? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, Terlihat. oke, baik. Kita akan mulai ya, Nak. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan langsung bertanya saja. Jadi tidak usah menunggu sampai Bu Rati selesai. Jadi nanti biar langsung saya jelaskan. Oke? Kita mulai dari pajak. Pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara, dia berdasarkan undang-undang. Ini sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum membiayai rumah tangga negara. Jadi pajak ini sifatnya adalah memaksa. Dan kita tidak akan mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Tetapi kita bisa menikmati hasil kita membayar pajak dengan menggunakan fasilitas umum, contoh jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kontribusi kita dalam pembangunan di negara ini. Fungsi pajak itu ada 4. Sumber pendapatan negara, pengatur kegiatan ekonomi, dan memperbaiki stabilitas ekonomi, serta sarana pemerataan pendapatan. Nah, pengelompokan pajak itu menurut golongannya ada 2, namanya pajak langsung dengan tidak langsung. Kalau dikatakan pajak langsung, berarti pajak itu dipikul sendiri oleh si wajib pajak. Jadi kita ini disebut wajib pajak istilahnya. Dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya begini, kalau kayak Bu Rati ini memiliki penghasilan, maka Bu Rati secara langsung kena pajak penghasilan. Gitu. Contohnya di sini adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kalau orang tuamu punya rumah, pasti orang tuamu membayar PBB. Lah itu pajaknya namanya pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung, itu pajak yang pada akhirnya itu dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPN. Seperti contohnya ketika kamu makan di sebuah restoran. Nah, kamu hanya makan, minum saja juga kamu akan kena PPN. Ya kan? Di KFC, di McD, Pizza Hut ataupun apapun pasti kena PPN. Ya. PPN yang ada di Indonesia itu 10%. Sedangkan yang kedua itu menurut sifat. Sifat itu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif itu pajak yang berpangkal pada subjeknya. Jadi langsung pada si wajib pajak tersebut. Kayak PPh tadi kan langsung pada orang yang memiliki penghasilan. Kalau objektif itu tanpa memperhatikan objeknya. Jadi ini tidak langsung pada si wajib pajak tersebut. Contohnya PPN. Kalau menurut lembaga pemungutannya itu ada pajak pusat dan pajak daerah.
Kalau seperti pajak pusat itu berarti yang memungut adalah pemerintah pusat yang digunakan untuk rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah daerah. Ini digunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Lah, pemerintah daerah itu contohnya pajak apa saja? Ada pajak provinsi, ada juga pajak kabupaten atau kota. Kalau provinsi itu seperti pajak kendaraan bermotor. Kalau kamu punya motor, kamu pajak setiap tahunnya itu masuk ke provinsi. Kalau di Malang berarti masuk provinsi Jawa Timur gitu. Sedangkan kota itu kayak pajak hotel, restoran. Kalau orang tuamu punya hotel, punya restoran, pasti membayar pajak. Lah, pajaknya itu masuk ke pemerintah kota atau kabupaten. Nah ini, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada tiga. Pertama, official assessment system. Ini pemungutan yang berwenang, yang memberi wewenang itu kepada pemerintah. Ini menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, kalau namanya official assessment system berarti pemerintah yang menentukan pajak itu. Sedangkan kalau self assessment system itu pemungutan pajaknya yang memberi wewenang adalah si wajib pajak tersebut. Cirinya sudah ada. Sedangkan kalau withholding system ini suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang. Ya biasanya withholding system ini kalau kita kerja di perusahaan kan tidak mungkin direkturnya suruh ngitung pajak sendiri. Pasti dia punya konsultan pajak. Lah ini orang ketiga ini withholding system maksudnya. Nah ini pelajari ya sistem pemungutan pajak karena pasti keluar di sana. Terus masuk ke jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada beberapa, dari mulai pajak negara, pajak daerah, pajak kabupaten. Ini nanti kamu pelajari sendiri karena di modul saya ada. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang bagaimana cara menghitung pajak. Jadi cara penghitungan pajak itu yang pertama kita akan menghitung tentang pajak penghasilan. Ya, sekarang kita lihat dulu. Saya punya soal. Rasanya yang menjadi tugasmu adalah soal nomor satu. Nah, berarti kasih contoh soal nomor 2. Ya. Tuan Sukiyat itu mempunyai penghasilan 560 juta per tahun. Jadi pajak itu akan dihitung per tahun. Nak. Ia memiliki istri yang tidak bekerja dan 5 orang anak. Hitung PTKP. PTKP itu kepanjangannya adalah penghasilan tidak kena pajak. Yang B penghasilan kena pajak atau PKP-nya, C pajak penghasilan terutang. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum masuk ke perhitungan ini kita harus tahu dulu ketetapan ini catatan untuk mengetahui tarif, lihat halaman 57 dari modul ekonomi. Kalau ngerjakan ini harus pakai ini. Ini pedomannya. Kalau kita mau mencari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, ini loh penghasilan tidak kena pajak. Ada 4 komponen yang harus dilihat yang di kotak ini. Pertama, untuk diri si wajib pajak orang pribadi itu setiap orang itu kena 54 juta per tahun. Jelas? Jadi 54 juta ini per tahun. Kok banyak, Bu? Iya, karena ini per tahun. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Jadi istilahnya bukan menikah, tapi kawin kalau pajak. Itu 4.500.000. Kalau dia punya istri, dia nanggung istrinya. Kalau istrinya itu penghasilannya digabung dengan suaminya, maka dia juga akan dikenakan pajak 54 juta per tahun. Nah, terus yang keempat ketentuannya adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungannya. Itu masing-masing anak 4.500.000 maksimal 3 orang. Contohnya gini. Kalau orang tuamu, orang tua kalian, papamu bekerja. Papamu bayar pajak kan otomatis. Nah, papamu itu karena memiliki istri berarti dia nanti kena wajib pajak pribadi 1, terus wajib pajak kawin karena dia menanggung mamahmu, terus kalau mamamu tidak bekerja statusnya. Terus berikutnya papamu punya 4 orang anak contohnya. Nah, berarti yang ditanggung hanya 3.
Yang satu enggak. Jelas? Mengerti? Jadi yang ditanggung itu hanya 3. 3 ini adalah yang belum bekerja sama sekali. Kalau kamu punya 4 saudara, jadi 4 orang, papamu punya anak 4, kakakmu yang nomor 1, kokomu ini sudah bekerja. Berarti secara otomatis kokomu ini sudah membayar pajak sendiri. Berarti yang ditanggung 3 berikutnya. Jelas? Mengerti ya? Kalau yang nomor 2 cecemu, cecemu juga sudah bekerja. Berarti yang ditanggung papamu berapa? 2 kan? Begitu. Apakah hanya anak Bu yang ditanggung? Tidak. Yang ditanggung adalah keluarga sedara. Keluarga sedara itu maksudnya anak ya. Keluarga semenda dalam garis keturunan itu contohnya gini. Papamu punya adik dan masuk dalam kakak. Kakak keluargamu. Kamu tahu kakak tahu kartu keluarga itu loh. Masuk dalam kartu keluargamu, tapi omu itu belum bekerja sama sekali. Adiknya papamu belum bekerja dan ditanggung oleh papamu. Lah itu juga kena pajak penghasilan. Jadi maksudnya masih tanggungan papamu gitu loh. Itu bisa. Tapi hanya 3 orang yang ditanggung. Plus anaknya. Jelas? Mengerti dulu untuk ini? Oke. Kalau sudah kita lihat. Nah, sekarang kita lihat soal yang atas. Pak Sukiat itu mempunyai penghasilan ini. Ya, 560 per tahun. Karena ini penghasilannya sudah dalam tahun, ya sudah. Tapi kalau penghasilannya dalam bulan, kalikan 12 dulu. Oke, jelas? Maka disebut penghasilan neto. Nah ini. Sebesar 560 juta. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. WP pribadi. WP itu artinya wajib pajak pribadi. Jadi ini wajib pajaknya Pak Sukiat sebesar 54. Ya. Wajib pajak kawin karena Pak Sukiat punya istri. Jelas? Dan ini 3 anaknya. Walaupun Pak Sukiat punya 5 orang anak, tetapi yang ditanggung hanya 3. Per A-nya itu adalah 4.500.000. Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak, Nak? Kita buka pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Oh, Christine Natasha Resen. Oke, siap. Christine? Selamat pagi Bu, saya mau menanyakan untuk yang di modul halaman 56 itu dicantumkan jika yang TK 3 anak itu dia dicantumkannya itu 24.300.000 untuk wajib pajaknya dan setiap tanggungan yang untuk anak dan istri itu 2.025.000 itu maksudnya bagaimana ya? Oh, itu ralat, Nak. Berarti belum ralat ya. Jadi pakai yang ini aja, yang pakai punya Bu Rati. Ya. Oh, itu wajib pajaknya masih berapa? 24 ya? Tulisan saya. Iya, 24. Oh, ganti 54, Nak. Direvisi ya. Ini wajib pajak terbaru. Jadi pakai wajib pajak ini ya. Kalau nanti di modul Bu Rati kamu menemukan yang kotak-kotak itu belum 54, 4,5 dan 54 direvisi ganti yang ini ya. Ini paling baru. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan selain Natasha tadi? Jelas? Mengerti ya? Sekarang kita masuk ke sebentar ya, sebentar. Terus sekarang kita masuk ke jumlahnya. Jadi ketika sudah masuk semua, maka PTKP-nya bisa dijumlahkan menjadi 72 juta. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Nak? Ngerti ya? PTKP-nya dapat dari mana? Jelas? Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita masuk. Kita ngitung PKP-nya. PKP ini adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu rumusnya dari ini. Nah ini, yang berarti kotak ini. Penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Maka PKP ini dapatnya dari 560 juta ini dikurangi dengan 72. Maka PKP-nya adalah 488 juta. Oke, ada pertanyaan? Bisa? Mengerti?
Oke. Sekarang kita masuk tarif pajak. Nah, tarif pajak ini agak rancu karena kita masuk dulu ke sini sebelum kita beralih ke atas. Tarif pajak untuk wajib pajak pribadi ini 0 sampai 50 juta atau 0 sampai dengan 50 juta. Jadi mulai tidak berpenghasilan. Jadi yang kena pajak itu orang-orang yang penghasilannya lebih dari 54 juta per tahun. Kalau kurang dari 54 juta per tahun, kurang dari PTKP biasanya tidak kena pajak. Ya, jadi kamu ngitungnya 54 juta itu dibagi 12. Nah, kalau tarif berarti 0 sampai dengan 50 juta, di sini ada 50 juta. Nah. Oke, jelas? Nah, jadi antara 0 sampai 50 juta, di sini ini ada 50 juta. Rentangnya itu ada 50 juta. Jadi intervalnya bukan batas atas. Nah, sekarang yang kedua, 50 juta sampai dengan 250 juta itu ada 200 juta. Adakah pertanyaan yang nggak ngerti? Kenapa kok bisa ada 200 juta? Jadi antara 50 juta sampai ke 250 juta. Antara 50 sampai 250 juta di sini hanya ada 200 juta. Ini bukan, kita tidak menggunakan batas atas ataupun batas bawah. Tetapi kita menggunakan intervalnya. Nah. Jelas? Mengerti? Jelas? Nah, sekarang yang 250 juta sampai 500 juta ada berapa? Kalau kita, Mona Lisa. 250 juta sampai 500 juta, intervalnya ada berapa, Nak? 250. Ya, betul, 250 juta. Ngerti nggak maksud saya? Paham, Bu. Ya, berarti di atas itu nanti dia kena 30%. Nah, sekarang kita lihat, coba. PKP 600 juta, berarti kita kena tarif berapa saja? Siapa ya? Felicia. Fel S414. Fel Felicia. Felicia ada di room ini kah? S414. Atau siapa ya ini? Cindy. Halo Cindy, S425. Sin? Iya, Bu. Oke, Sin. Sekarang jawab pertanyaan Bu Rati ya, Sin. Kalau PKP-nya 600 juta, berarti tarifnya berapa aja, Sin? Contoh ini contoh dulu. 5% kali berapa? Mbak Sek. Bentar ya, Bu. Mbak Sek. 5% kali kali 50 juta. Gini ya. Terus yang 15% berarti kali berapa? Kan sudah. Saya minta PKP-nya 600. Berarti kalau sudah dikurangi 50 juta berarti masih 550 kan? Nah, berarti sekarang dikali 200 juta. Kan yang nomor 2 kali 15% itu kan 200 juta ini loh yang diberi kuning berarti. Ya. Nah, ini berarti sudah ada 250 di sana. 50 ini tambah 200 ini. Berarti yang 25% berarti dikali berapa? Sin? Dikali, bentar, Bu. Kalau 600 sudah ada 250, berarti berikutnya dia kena berapa? 200 dikurangi 250. Kan ini sudah ada 350. Masih ada 350, tetapi kan di sini hanya pertama kena yang karena masih sisa 350 berarti
250-nya kena 20%. 250. Ya. Gini. Sisanya baru kena, sisanya berapa, Sin? Sisanya 100, Bu. Nah, baru kena 30%. Ngerti nggak? Jadi Ngerti. tarif pajak itu sifatnya berlapis. Jadi nggak terus PKP-nya 600 juta terus dia kena 30%. Tidak. Jadi dia kenanya berlapis. Pertama dia kena 50%. 5% dulu kali 50 juta. Masih ada 550 kan? Terus yang kedua 15% kali 200 juta. Itu berarti masih 350. Terus 350 itu berarti 25%-nya lagi kali 250 juta. Baru sisanya 30% kali 100 juta. Kalau di jumlah 50 tambah 200 tambah 250 tambah 100 itu kan 600. Ngerti? Jelas? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak tentang tarif? Jelas ya? Siapa ini yang tanya? Silakan tanya. Ada yang mau tanya? Jelas? Mengerti? Mengerti ya? Sekarang berarti beralih ke atas lagi. Nah, karena kita punya PKP-nya 488 juta, maka dia pertama kena 50 juta seperti tadi, ya. 2,5. Yang kedua kena 200. Ketemu 30 juta. Sisanya 238 itu kena yang 25%. Ya. Maka setelah itu kita bisa tahu PPh-nya berapa. Nah, taunya PPh itu dari penjumlahan tarifnya. Berarti berapa ini? 92 juta per tahun. Kalau tahu pajaknya berapa per bulan ya bagian 12. Tapi kalau pajak itu bayarnya per tahun. Oke? Sekarang Bu Rati buka pertanyaan untuk yang PPh dulu. Sebelum saya lanjutkan ke PBB. Kalau ada yang mau tanya silakan tanya. Jelas? Mengerti? Nah, sekarang kita masuk ke PBB. PBB, ini soal ini ada di modulmu. Pak Ari menempati rumah sebidang tanah sekian, ini soalnya. Nah, kalau namanya PBB, dia ngitungnya gini, tanah sendiri, bangunan sendiri. Kalau rumah itu ada pagar, ya dihitung sendiri. Kalau rumah itu ada kolam renang, juga dihitung sendiri. Maka rumah-rumah sekarang itu modelnya klaster, nggak pakai pagar, biar pajaknya murah. Itu alasannya. Jelas? Jadi kalau namanya menghitung bangunan itu berarti sebidang tanah berarti berapa meter persegi, ngitungnya begitu. Ya. Jadi kalau kamu punya rumahmu ada pagar tinggi, lah itu ngitungnya berarti panjang pagarmu kali lebar pagarmu dikali tinggi, berapa tingginya pagarmu. Kalau rumahmu ada kolam renang juga gitu, panjang kali lebar kali berapa tingginya. Ya, maka rumah-rumah sekarang itu modelnya kan klaster karena pajaknya biar lebih murah. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Pak Ari ini mempunyai sebidang tanah, tanahnya sekian, 290. Nah, ini. Ini yang Bu Rati kasih kuning. NJOP-TKP itu singkatannya nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ini secara otomatis 12 juta untuk tahun ini. Jadi tanpa ada NJOP-TKP diketahui, ini tetap 12 juta. Jadi ini paten, 12 juta ini. Ya, kita kalikan tanah 290 kali 1,8 per meternya itu 522. Bangunannya 200 kali 2 juta itu 400. Nah, NJOP itu singkatannya NJOP itu sama dengan nilai jual objek pajak. Kalau NJOP TKP itu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Itu singkatannya. Nah, NJOP-nya ketemu 922. NJOP TKP-nya itu
dikurangi sifatnya 12 juta. Jadi NJOP TKP itu selalu sifatnya mengurangi dan selalu 12 juta. Maka hasilnya 910. Nah, sekarang kita masuk ke bawah ini. Ini ada peraturannya kalau ini. Nah, besar NJKP itu nilai jual kena pajak. NJKP itu singkatannya nilai jual kena pajak. Itu ditetapkan sebagai berikut. Sebesar 40% jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar. Nih. Kalau kurang dari 1 miliar, dia kena 20%. Nah, sekarang kita lihat. Di soal ini, NJOP-nya, ini NJOP-nya, itu kurang dari 1 miliar atau lebih dari 1 miliar? Kurang. Kurang dari 1 miliar. Maka nanti dia kenanya 20%. Jelas? Ngerti nggak? Maka ini NJKP-nya itu 20%. Jadi 20% ini dapatnya dari karena yang Bu Rate beri kuning ini atau beli warna hijau ini kurang dari 1 miliar. Kurang dari 1 M. Ngerti? Jelas ya? Kali 910 juta, maka ketemu 182 juta, sorry. Ya. Nah, 0,5% ini adalah tarifnya PBB. Kalau kamu bayar PBB, maka tarifnya 0,5%. Jadi PBB-nya itu kita bayarnya Pak Ari sebesar 910 juta per tahun. PBB itu bayarnya juga per tahun, Nak. Jadi pajak itu nggak ada yang bayar per bulan. Semua bayarnya per tahun. Cuma kalau pajak penghasilan, nggak mungkin kan kalau kita bayar langsung 54 juta langsung dalam 1 tahun. Itu akan dikurangi dalam gajinya tiap bulannya. Jadi nanti bagi 12, terus dikurangi gaji pokoknya berapa begitu. Jelas? Mengerti ya kalau PBB? Ada pertanyaan dulu tentang PBB? Jelas? Mengerti? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, berarti PBB bisa. Nah, sekarang ini yang terakhir. Tentang PPN. Saya yakin kamu sudah paham betul tentang PPN. Kamu pernah makan di KFC, pernah makan di McD, dan macam-macam. Pasti kena PPN dan kamu mengalami sendiri. Jadi ini teknisnya begini. Pak Anto itu membeli 2 buah televisi dari Korea dengan harga masing-masing ini 25 juta dan 15 juta. Hitung berapa harga yang harus dibayar Pak Anto ditambah dengan PPN-nya. Caranya itu harga barangnya ditambahkan dulu, ya enggak? Kalau kamu beli di Carrefour atau dimanapun kan pasti totalnya ditotal dulu semua kena PPN kan? Enggak mungkin HP 1 kena PPN, terus minuman 1 kena PPN kan enggak. Jadi apa yang kamu beli dalam satu toko itu dijumlah dulu baru kena PPN 10%. Gitu ya teknisnya ya. Nah ini juga sama. Jadi hasilnya 40 juta, nah baru 40 juta ini kena PPN-nya 10%. Jadi PPN-nya 10% ya, jadi masih. Jadi PPN-nya menjadi 4 juta. Maka yang harus dibayar Pak Anto adalah 44 juta. Begitu. Adakah pertanyaan, Nak? Ini nanti yang Bu Rati terangkan hari ini loh, buat saya ini, habis ini akan saya masukkan ke materi kelasmu. Jadi kamu bisa ngerjakan sesuai dengan materi ini. Oke? Ada pertanyaan kah? Jelas? Mengerti? Berarti bisa kerjakan tugas saya ya? Oke? Ya? Saya diberi komen bisa atau bagaimana atau ada yang mau ditanyakan? Bisa Eugene? Oke? Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau bisa, berarti tugasnya langsung dikerjakan. Nanti setelah jam 3 akan Bu Rati lihat. Ya. Kalau kamu mengalami kesulitan, bisa chat saya lewat WA saya. Word yang barusan saya terangkan akan saya langsung masukkan ke RB kamu sekarang juga. Jadi untuk memandu kamu ngerjakan tugas ini. Oke? Oke, kita akhiri Zoom kita hari ini. Kamu bisa kerja tugas. Langsung saya uploadkan di RBK di bagian materi ya. Saya tambahkan di sana. Permisi Bu, mau Oke, nanya. Oke, Mona Lisa. Link recordnya nanti
dibagi juga ya. Oh, link record ini? Iya. Oke, baik. Nanti saya bagi di RBK kah, begitu? Oh iya, boleh Bu. Boleh, oke, baik. Makasih Bu. Oke, siap. Oke, sekarang kita akhiri ya Zoom kita hari ini. Kalau untuk link recordnya nanti ya Mona Lisa sebentar, kan ini harus saya dulu convert dulu dan macam-macamnya ya. Jadi materinya dulu saya kirimkan. Oke, baik. Oke. Untuk pembahasannya latihan hari ini akan muncul hari Kamis besok. Ya, sudah saya share di Kamis besok. Pembahasannya untuk latihan yang kamu kerjakan hari ini. Oke. Selamat pagi. Kamu kerjakan tugas, ini saya share ke RB kamu. Jelas? Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Oke, Terima siap. kasih. Oh ya, Makasih Bu. oke. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Iya, sama-sama.